Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salih-salihah kelas 4. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustaz Darin dalam pembelajaran PAI. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu tentang puasa. Oke, silahkan simak materinya dengan seksama dan konsentrasi. Puasa, bagian kedua, Mupel PAI kelas 4. KD, memahami pengertian dan jenis puasa, melaksanakan puasa sesuai hukum syar'i. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut, kita jadi mengetahui bahwasanya hukum puasa saat bulan Ramadan adalah wajib. Selanjutnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat tadi, kita mengetahui bahwasanya jika seseorang berhalangan atau tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan atau tidak syah bulan puasanya karena suatu hal, maka dia diwajibkan mengganti puasanya. Cara mengganti puasa ada dua. Yang pertama adalah dengan mengqadha. Mengganti puasa dengan berpuasa pada hari selain bulan Ramadan sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Cara yang kedua adalah dengan fidyah. Fidyah adalah memberi makan pada orang yang berpuasa, terutama yang fakir miskin, atau memberikan bahan pokok berupa beras atau yang lainnya dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Jadi misalkan seseorang jika tidak berpuasa sehari, maka dia bisa mengqadha atau menggantinya di puasa sehari di lain selain di bulan Ramadan. Atau jika dia tidak sanggup untuk mengqadha, maka dia harus membayar fidyah. Membayar fidyah ini bisa memberi makan orang yang berpuasa atau dengan memberikan bahan pokok, kalau di Indonesia berupa beras ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditanggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa.
Yang pertama adalah orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Perjalanan di sini berarti perjalanan yang jauh, bukan hanya sekedar dari rumah ke sekolah. Dan perjalanan yang dirasa memberatkan. Jika dirasa dalam perjalanan merasa mampu dan bisa menjalankan puasa, maka masih bisa meneruskan puasanya. Tapi jika merasa di perjalanan terlalu jauh dan membuat dia kelelahan, maka boleh membatalkan puasa dan tidak berpuasa di hari itu. Sedangkan cara menggantinya adalah dengan mengqadha, mengganti di hari yang lain, mengganti berpuasa. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit yang dimaksud adalah orang yang sakit yang dia merasa kepayahan, tidak bisa menjalankan puasa karena memang merasa lemas atau tidak mampu menjalankan puasanya karena jika dia berpuasa maka sakitnya bisa bertambah parah. Untuk menggantikannya, maka ada dua cara, yaitu mengqadha dan fidyah. Qadha untuk sakit yang jika di lain hari sakitnya segera sembuh dan bisa disembuhkan, maka dia mengqadha, mengganti puasanya di hari yang lain. Akan tetapi, jika sakit yang diderita adalah sakit yang kronis, sakit yang terus-menerus dan kemungkinan tidak bisa sembuh, maka cara menggantinya adalah dengan cara fidyah. Selanjutnya, orang lanjut usia atau orang yang sudah tua dan tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Kemudian jika mampu, maka membayar fidyah. Yang keempat, yang terakhir adalah wanita hamil dan menyusui. Seseorang yang hamil dan menyusui seorang wanita, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa. Takutnya jika dia berpuasa, maka nanti bisa mempengaruhi kondisi dari ibu yang hamil atau menyusui ataupun anak yang dikandung atau disusui. Ada dua cara dalam mengganti puasanya, yaitu mengqadha dan membayar fidyah. Mengqadha atau mengganti puasa jika dirasa bahwasanya dia mampu berpuasa di hari lain selain bulan Ramadan itu. Akan tetapi jika kondisinya tidak bisa, misal dia sedang ibu sedang mengandung, kemudian tahun berikutnya dia masih menyusui, maka sebaiknya dia membayar fidyah untuk menggantikan puasanya. Hari yang diharamkan berpuasa. Jika di bulan Ramadan, seorang muslim yang sudah balik dan mampu wajib berpuasa. Sebaliknya, di hari-hari tertentu diharamkan baginya untuk berpuasa. Yang pertama adalah di 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya, yang kedua, Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari masih diperbolehkannya untuk menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, yang terakhir adalah hari Jumat, puasa yang dikhususkan hari Jumat. Jadi bukan puasa yang dilaksanakan di hari Jumat, akan tetapi puasa yang hanya dilaksanakan di hari Jumat saja. Macam puasa yang pertama, puasa wajib. Puasa yang dijalankan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa wajib atau puasa yang dilaksanakan untuk memenuhi nazar atau janji. Janji yang dimaksud adalah janji dalam kebaikan dan karena Allah. Macam puasa yang kedua, yaitu puasa sunnah. Yang pertama, puasa Arafah. Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, puasa Asyura dan Tasu'ah, yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram.
Ketiga, puasa Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Bisa dilaksanakan berturut-turut atau tidak berurutan. Jadi berselang-seling atau diloncatin dulu karena suatu hal, maka diperbolehkan. Asalkan selama bulan Syawal itu melaksanakan puasa 6 hari. Puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Yang terakhir, sebelumnya puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Terakhir, puasa Daud. Puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam, yaitu dengan cara sehari puasa, sehari tidak, berselang-seling setiap harinya. Adakah puasa yang dilarang? Puasa yang dimaksud adalah yang dilakukan untuk beribadah dalam rangkaian ibadah. Puasa yang diharamkan dalam Islam, semua puasa yang tidak diajarkan dalam Islam hukumnya haram untuk dijalankan. Contohnya, puasa sepanjang tahun, jadi setiap hari berpuasa terus-menerus, tidak boleh. Atau puasa tanpa berbuka, 2 hari tidak makan, tidak minum, 3 hari tidak makan, tidak minum, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan masih banyak lagi contoh puasa-puasa yang dilaksanakan. Puasa dengan diet. Puasa dengan diet itu kan menahan diri ya, tapi berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu yang dimaksud di sini adalah puasa yang dijalankan untuk ibadah, bukan karena memang suatu hal. Contoh, puasanya orang yang sebelum operasi itu berbeda, jauh berbeda dengan yang dimasukkan di sini. Itu kan puasa dikarenakan karena kasus kesehatan, bukan karena ibadah. Hikmah puasa. Yang pertama, menggapai ketakwaan, penghambaan kepada Allah, dan peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mensyukuri nikmat, memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Karena dengan berpuasa, kita menyadari bahwasanya ada orang yang memang benar-benar tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu apa? Makan. 3. Melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Yang keempat, berpuasa bermanfaat bagi kesehatan, karena dengan puasa minimal akan mengistirahatkan organ dalam tubuh manusia, yaitu pencernaan. Sehingga pencernaan dapat bekerja lebih baik selanjutnya. Alhamdulillah finish. Barakallahu fikum. Cukup untuk materi hari ini. Semoga semuanya bisa menangkap informasinya ya. Dan jika tidak mengerti silahkan diulang-ulang kembali, sehingga materi yang kalian terima bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup untuk hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.